Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda tentunya di Bisa Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Demam Korea sepertinya sudah melanda hampir ke seluruh penjuru dunia ya pemirsa. Ini mulai dari demam K-pop, demam drama Korea, hingga kuliner dari negeri ginseng ini berhasil kayaknya meraup para pecintanya. Seperti yang baru-baru ini sedang populer di Indonesia adalah bento cake atau lunchbox cake. Nah, seperti apa sebenarnya bento cake ini? Saya penasaran dan Anda juga pasti penasaran. Yuk sama-sama kita langsung lihat informasinya. Bento cake atau yang sering disebut lunchbox cake merupakan kue tart kekinian yang berasal dari Korea Selatan. Sebenarnya bento cake tidak memiliki banyak perbedaan dengan cake pada umumnya, kecuali ukurannya yang mini dan dilapisi oleh krim dengan desainan cantik. Hal itulah yang berhasil menjadi daya tarik banyak orang. Awalnya, bento cake di Korea Selatan menjadi populer karena kebiasaan masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Jika orang Indonesia cenderung mengkonsumsi hidangan berat saat berkumpul, orang Korea Selatan memiliki dua sesi untuk menikmati sajian, yaitu sesi satu makan berat dan sesi duanya mereka pasti ke kafe untuk mencari dessert. Itulah tren lunchbox cake dimulai. Bento cake menjadi alternatif terbaik karena ukurannya yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti kue utuh yang membutuhkan banyak orang untuk menghabiskannya. Melansir dari YTN, bento cake semakin populer pada saat pandemi, tepatnya pada Natal 2020. Bento cake dinilai bisa menjadi alternatif hantaran hari Natal dengan porsi yang tidak terlalu besar dan disertai dekorasi kue cantik seputar Natal. Selain itu, bento cake juga cocok dikonsumsi bagi mereka yang single atau lajang karena mudah dibuat dan dihias hanya menggunakan krim kocok atau icing sugar. Tidak sedikit usaha makanan online yang menjajakan bento cake dengan ragam pilihan ukuran dan harga. Di beberapa toko belanja online, bento cake ini dibanderol antara harga Rp50.000 sampai Rp90.000. Namun, Anda tidak harus membelinya. Anda juga bisa membuat bento cake sendiri di rumah. Berikut ini, simak resep bento cake dari akun YouTube milik Sodam. Pertama, ayak tepung kue dan coklat bubuk. Campur mentega putih, sirup pati, susu dan garam, larutkan dalam mangkuk di atas air hangat. Lalu, aduk telur dan gula pasir hingga gula larut menggunakan whisk di atas air hangat. Keluarkan campuran telur dan gula dari atas mangkuk berisi air hangat. Kocok menggunakan mixer sampai berwarna putih dan kental. Masukkan tepung kue dan coklat bubuk yang sudah diayak. Aduk adonan hingga tercampur rata. Ambil sedikit adonan, lalu masukkan ke dalam mangkuk berisi campuran mentega putih dan susu. Aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang kue berukuran 30 x 44 cm yang telah diberi alas kertas roti. Panggang dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 12-13 menit. Setelah matang, cetak kue menggunakan ring berukuran 8-9 cm, lalu siram kue menggunakan sirup gula. Yang terakhir, ambil satu lapis kue, beri krim di atasnya. Tutup dengan lapisan kue lainnya, lakukan hingga kue menjadi 3 lapis. Hias kue sesuai keinginan, dan bento cake siap disajikan. Bagaimana pemirsa? Anda berminat untuk membuatnya sendiri dan menjadikannya peluang usaha? Anda kembali lagi di Bisa Update. Nah, pemirsa, tampah yang selama ini kita pakai untuk membersihkan gabah beras, ini ternyata bisa dijual dengan harga 4,3 juta di luar negeri. Ini kelihatannya memang barangnya sepele, namun ternyata harga jualnya sungguh fantastis ya. Dan ini mungkin bisa menjadi bisnis yang cukup menjanjikan loh pemirsa. Nanti kita akan lihat informasinya seperti apa. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya, Syahna Suartono, pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Bisa Update setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Kerajinan tangan buatan Indonesia memang memiliki kualitas dan keunikan tersendiri. Tidak heran jika banyak produk kerajinan tangan buatan Indonesia yang dijual mahal di luar negeri. Adapun kerajinan tangan yang berharga murah biasanya digunakan untuk keperluan dapur. Sebut saja tampah atau nampah. Alat yang berbentuk lingkaran dan terbuat dari anyaman bambu tersebut biasanya digunakan untuk menampi atau membersihkan beras. Adapun di Indonesia harga tampah terbilang murah dengan harga Rp25.000 atau bahkan bisa lebih rendah.
Namun berbeda dengan tampah di luar negeri, menjadi sebuah karya seni yang dijual dengan harga yang tinggi. Belum lama ini akun Twitter bernama @zurimilf mengunggah laman website Pottery Barn yang menjual tampah dengan harga $299 Amerika atau setara dengan 4,3 juta rupiah. Namun tampah tersebut bukan digunakan untuk memisahkan kotoran atau sisa-sisa gabah, melainkan digantung di atas kasur sebagai hiasan dinding, diletakkan di tengah-tengah lampu tempel. Melihat tampah tersebut bisa dijual dengan harga yang sedemikian fantastis, hal ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan yang akan menguntungkan bagi Anda. Lalu, bagaimana cara agar tampah yang akan Anda jual bisa laku terjual? Berikut Biz Update memberikan tipsnya untuk Anda. Memproduksi kerajinan bambu tidak hanya diperuntukkan untuk kebutuhan dapur saja. Namun, Anda bisa memulai menciptakan inovasi baru yang lebih fungsional. Seperti untuk hiasan ruangan maupun menciptakan set alat makan dari anyaman bambu ini. Semakin Anda berinovasi, maka konsumen akan tertarik dengan produk yang Anda jual. Untuk memulai bisnis anyaman bambu ini, Anda harus melihat target pasar terlebih dahulu. Mula-mula, Anda bisa membidik konsumen rumah tangga yang biasanya didominasi oleh kaum ibu-ibu yang mencari peralatan dan juga perlengkapan rumah. Kedua, bisa masyarakat umum yang tertarik dengan hiasan unik dari bambu seperti figura, miniatur rumah bambu, dan lain sebagainya. Yang ketiga bisa hotel, restoran, atau kafe-kafe yang membutuhkan furniture serba bambu untuk mempercantik penampilan tempat usahanya. Di samping permintaan pasarnya yang masih terbuka lebar, menjalankan bisnis ini terbilang sangat menguntungkan bagi para pelakunya. Melimpahnya potensi bambu di alam Indonesia secara tidak langsung memberikan keuntungan besar bagi para pengrajin. Sebab, harga jual bambu di pasaran masih sangat rendah. Bahkan saat ini, sebagian pengrajin ada yang sudah membudidayakan bambu, sehingga bisa dipastikan modal usaha yang dibutuhkan juga bisa ditekan. Untuk memasarkan produk kerajinan bambu, Anda bisa memanfaatkan teknologi internet guna menjangkau peluang pasar yang lebih luas. Melalui blog, website, atau jejaring sosial yang lainnya. Anda bisa menginformasikan produk-produk buatan Anda kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui jaringan internet, kini Anda tidak perlu mengkhawatirkan lagi batasan pemasaran produk Anda. Masalah jarak dan waktu bisa terbantu dengan adanya pemasaran secara online, yang semakin memudahkan Anda untuk menjangkau konsumen selama 24 jam non-stop di berbagai belahan benua. Yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus selalu melakukan evaluasi atas bisnis yang Anda lakukan. Pada sisi apa Anda masih merasa kurang dan harus ditingkatkan. Pelajari juga kesalahan yang terjadi dan upayakan agar tidak terjadi lagi. Dengan terus berupaya memperbaiki kualitas dan sistem bisnis anyaman bambu ini, sangat mungkin bisnis Anda akan membesar. Anda dapat menjadwalkan evaluasi mingguan maupun bulanan untuk mengukur performa bisnis ini. Adanya kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sebuah karya menjadi kunci kesuksesan bagi Anda untuk menjalankan usaha kerajinan bambu. Semakin kreatif ide yang Anda ciptakan, dan semakin inovatif produk yang Anda hasilkan, akan memperbesar peluang bagi bisnis Anda untuk menuju pintu kesuksesan. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Bulu babi atau biasa disebut landak laut merupakan hewan yang berbentuk bulat dan dilapisi duri-duri di seluruh permukaan tubuhnya. Bulu babi merupakan hewan dari filum Echinodermata yang memiliki karakteristik khas seperti memiliki kaki tabung yang berfungsi sebagai alat indera untuk berjalan dan juga sebagai pengumpul makanan. Bulu babi atau dalam bahasa Inggris, sea urchin ini dikenal sebagai hama terumbu karang dan hewan yang berbahaya bagi manusia karena durinya yang tajam seringkali melukai kaki ketika berada di dalam permukaan laut dangkal dan tak sengaja menginjaknya. Namun siapa sangka di negara Jepang bulu babi membawa peruntungan ekonomi karena memiliki nilai jual sebagai komoditas makanan seperti sushi dan sashimi. Orang-orang Jepang sangat menggemari bulu babi sebagai sushi dan sashimi karena cita rasa yang lezat, lembut, serta kaya protein. Dan di Indonesia, peluang usaha baru ini dilirik kali pertama oleh seorang pria bernama Yuri Pratama. Yuri merupakan pendiri Urchin Indonesia yang bergerak dalam pembudidayaan binatang laut tersebut. Seperti apa peluang usaha bulu babi yang digeluti Yuri ini? Selengkapnya dalam Biz Update. Yuri bukanlah seorang peneliti maupun ahli dalam bidang perikanan maupun budidaya kelautan. Menariknya, pria ini hanyalah lulusan FISIP UI yang kebetulan menggeluti bidang perikanan secara otodidak.
Ide tersebut muncul ketika ia berada di Pulau Ekowisata Menjangan, Gilimanuk, Bali. Di tempat itu ia memperhatikan nelayan yang tengah membersihkan karang dan menyingkirkan bulu babi tersebut. Sepulang dari perjalanannya dan kembali ke Jakarta, Yuri mencari informasi serta literatur yang terbatas mengenai biota laut yang menarik perhatiannya tersebut. Tak puas, ia mendatangi LIPI, pakar kelautan, hingga belajar dengan nelayan-nelayan yang ia sengaja jumpai. Dengan pengetahuan yang semakin banyak ia dapatkan, ternyata kandungan pada hewan bulu babi mengandung banyak sekali manfaat seperti gonat dalam bulu babi yang mengandung 28 macam asam amino, vitamin B kompleks, vitamin A, omega 3, dan omega 6. Melihat potensi itu, ia pun mencari tahu prospek dan target pasar bulu babi itu untuk ia jual. Dan ternyata hewan yang dianggap tak berguna ini memberikan fakta menarik bagi seorang Yuri karena disukai oleh masyarakat Jepang sebagai uni dalam hidangan, sushi, dan sashimi. Hal ini pula yang membuka jalannya sebagai pengusaha sukses. Berbekal riset itu, ia memberanikan diri untuk membudidayakan bulu babi tersebut dengan modal 20 juta rupiah, serta mengajak beberapa nelayan untuk bekerja sama. Setelah terkumpul, ia pun menjualnya ke restoran-restoran Jepang yang berada di Jakarta. Meski awalnya ditolak dan dipandang sebelah mata, nyatanya kini ia berhasil menjadi pemasok panganan bulu babi di Indonesia dan berhasil mendirikan wirausaha bernama Nelayanpreneur. Yuri mengetahui bila seekor bulu babi seberat 300 gram dapat menghasilkan telur sebanyak 23 hingga 35% dari massa beratnya. Untuk bulu babi dengan kualitas bagus, ia mampu menjualnya dengan harga Rp180.000 sampai Rp230.000 per kilogram. Dalam sekali masa panen, ia mampu budidayakan bulu babi sekitar 80 hingga 100 kg atau 23 juta rupiah dalam satu kali masa panen. Terkini, ia memiliki 7 tambak budidaya bulu babi yang berada di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Bagaimana pemirsa? Tertarik menggeluti usaha budidaya landak laut ini?